بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menjalankan aktivitas sehari-hari kita hingga sampai saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada yaumul akhir nanti kita semua bisa mendapatkan syafaat di dunia. Yang saya hormati Ibu Dr. Selvius Kitasari selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen. Dan sebelumnya, untuk teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fitri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Tangerang semester 5. Pembuatan video kali ini merupakan suatu tugas yang diberikan untuk memperoleh nilai pada mata kuliah tafsir ayat-ayat manajemen yang diampu oleh Ibu Selvi. Yang mana insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan materi terkait konsep kurikulum dalam perspektif Al-Quran. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu kurikulum. Seperti yang sudah teman-teman lihat, pengertian kurikulum di sini secara etimologis asalnya dari bahasa Yunani, yaitu kulir yang berarti pelari, dan kulir berarti jarak yang ditempuh oleh pelari. Nah, awalnya dalam dunia olahraga istilah kulir dan kulir ini digunakan. Nah, kurikulum juga dimaknai sebagai suatu lingkaran proses mengajar dan belajar di mana guru dan murid ada di dalamnya, atau circle of instruction. Selanjutnya, ada beberapa pendapat mengenai kurikulum. Salah satunya pendapat dari Omar Hamalik. Menurut beliau, kurikulum merupakan seperangkat pengaturan dan rencana terkait bahan, isi, dan cara pelajaran yang dipakai sebagai pedoman menyelenggarakan satuan pendidikan dalam terwujudnya tujuan pendidikan. Nah, kurikulum yang baik itu untuk mencapai tujuan pendidikan Islam adalah yang bersifat terpadu dan komprehensif, serta menjadikan Al-Quran itu sebagai sumber utama dalam penyusunannya. Bagaimana konsep kurikulum dalam perspektif Al-Quran? Dalam perspektif Al-Quran itu, kurikulum dapat dipahami sebagai rangkaian petunjuk, aturan, dan pedoman yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia untuk menjalankan berbagai kehidupan secara seimbang di dunia dan nantinya mencapai kebahagiaan di akhirat. Kurikulum dalam konteks ini itu mencakup aspek spiritual, aspek moral, intelektual, dan sosial yang disampaikan melalui ajaran-ajaran Islam. Al-Quran berfungsi sebagai panduan utama untuk mengarahkan manusia dalam berperilaku, belajar, dan membentuk karakter berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Seperti yang tercantum di dalam Quran surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum allazi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Nabi Muhammad kecuali agar engkau menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan serta menjadi petunjuk bagi dan rahmat bagi kaum yang beriman. Beberapa poin penting mengenai kurikulum dalam perspektif Al-Quran. Yang pertama adalah pendidikan tauhid atau akidah. Teman-teman, pendidikan tauhid atau akidah berarti keimanan kita adalah pendidikan yang mengajarkan konsep-konsep dasar tentang keyakinan kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang berhak disembah dan tidak ada yang pantas disembah selainnya. Pendidikan tauhid juga mempelajari tentang sifat-sifat Allah, keberadaannya, serta hubungan antara manusia dengan Tuhan. Pendidikan tauhid atau keimanan ini, di mana Al-Quran itu menekankan pentingnya mengenal dan memahami Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, serta menjalankan ibadah yang diperintahkan. Dan ini merupakan dasar dari pendidikan dalam Islam.
Hal terpenting yang harus diberikan kepada peserta didik dalam kurikulum lembaga pendidikan adalah bahan ajar tauhid atau akidah. Karena banyak persoalan itu berkaitan dengan tauhid atau akidah, sehingga penting untuk ditanamkan dalam hati dan jiwa peserta didik. Bagaimana dengan adanya akidah atau tauhid berarti nilai-nilai Islam itu telah mengakar kuat di dalam diri masing-masing. Oleh karena itu, generasi penerus peradaban Islam harus diingatkan untuk selalu tabah dalam menegakkan akidahnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Pendidikan akidah merupakan pendidikan pertama dan yang paling utama yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya. Dan ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari ketergantungan kepada selain Allah. Pendidikan keimanan ini betul-betul telah menjadi perhatian yang serius dari Luqman. Dalam kurikulum pendidikan Islam, poin kedua yang mesti dibina pada peserta didik yakni pendidikan ibadah. Pendidikan ibadah ini adalah pendidikan yang mengajarkan tentang tata cara beribadah kepada Tuhan, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji, di mana pendidikan ini juga mengajarkan tentang makna serta tujuan dari ibadah-ibadah tersebut, serta pentingnya ketaatan kepada ajaran agama dalam menjalankan ibadah. Seperti yang sudah tercantum di dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembahku. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi, memang manusia dan jin itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Meski Allah memerintahkan ibadah, namun bukan berarti ibadah itu bermanfaat bagi Allah, sebab ketaatan manusia itu kepadanya tidak menambah kemuliaan Allah, begitu pula sebaliknya, ketidaktaatan manusia tidak mengurangi kemuliaan Allah. Nah, ibadah manusia itu hanya akan kembali kepada dirinya masing-masing. Poin ketiga, mengenai kurikulum dalam perspektif Al-Quran, yaitu pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak adalah pendidikan yang mengajarkan tentang nilai-nilai moral dan etika yang baik dalam berperilaku dan berinteraksi dengan sesama manusia. Pendidikan akhlak mengajarkan kepada individu untuk menjadi pribadi yang taat kepada ajaran agama, jujur, bertanggung jawab, dan memiliki sikap empati terhadap sesama manusia. Nah, pendidikan akhlak juga sangat penting untuk diajarkan kepada siswa dalam kurikulum pendidikan Islam, di mana bahan ajar akhlak adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia, akhlak kepada lingkungan dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Pendidikan moral dan etika sangat ditekankan dalam Al-Quran, di mana manusia diajarkan untuk memiliki sifat-sifat seperti sabar, jujur, adil, dan rendah hati, dan sifat-sifat baik lainnya. Seperti tercantum di dalam Quran Surat Luqman ayat 15 yang berbunyi, Wa in jahadaka ala an tusyrika bil ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya. Dan kemudian pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Itu makna terkandung di dalam Quran Surat Luqman ayat 15 bahwa akhlak kita kepada orang tua, kita merupakan akhlak yang benar-benar baik. Kita harus memperlakukan kedua orang tua kita dengan baik. Walaupun orang tua memerintahkan kita untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berbuat syirik, maka kita wajib untuk menentangnya, tapi dengan cara yang baik-baik. Tetaplah berakhlak baik kepada orang tua, tetap pergaulan keduanya dengan baik di dunia.
Akhlak yang tidak baik serta rendahnya kualitas pendidikan pada anak itu akan mengantarkan anak pada posisi dasar dalam tekanan masyarakat sosial dan akan menyebabkan timbulnya kriminalitas. Oleh karena itu, tujuan dari pendidikan adalah tidak hanya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa saja, melainkan untuk membentuk manusia-manusia yang berbudi pekerti luhur. Pendidikan akhlak yang diberikan sedini mungkin akan membawa bekas yang sangat kuat dalam pembentukan jiwa dan pribadi anak, di mana akhlak yang mulia itu merupakan jalan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kelak akan mengangkat derajat anak tersebut ke tempat yang mulia. Pada kesimpulannya, bahwa relevansi konsep pendidikan dalam surat Luqman dengan tujuan pendidikan Islam adalah bahwa konsep pendidikan yang dilakukan Luqman dengan pendidikan Islam itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu melahirkan uh, insan-insan kamil atau manusia yang sempurna atau manusia yang baik di mata manusia dan baik di hadapan Sang Khalik atau Sang Pencipta. Atau istilah dalam pendidikan nasional itu adalah manusia seutuhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.